Halo investor hebat, balik lagi di Todopedia. Nah, jadi pada hari ini BBRI ini baru aja rilis laporan keuangan untuk kuartal pertama tahun 2021. Nah, di video kali ini kita akan coba breakdown, kita akan coba bahas hasil dari laporan keuangan BBRI di kuartal pertama tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Todopedia dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian tetap up to date sama konten Todopedia ke depannya. Oke, kalau gitu, tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai. Jadi pada kuartal pertama tahun 2021, BBRI ini mencetak laba sebesar 6,86 triliun. Yang mana ini turun sebesar 16% secara year on year dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020, yaitu sebesar 8,1 triliun. Meskipun laba bersihnya turun, tapi kalau kita lihat ke atasnya lagi, ke bagian pre-provision operating profit atau PPOP, BBRI ini mengalami peningkatan PPOP dari 16,7 triliun naik sebesar 12,4% jadi 18,7 triliun. Ya, PPOP atau pre-provision operating profit ini apa? Ini adalah laba operasi sebelum dipotong biaya untuk pencadangan atau CKPN. Dan kalau kita lihat ke atasnya lagi, ke bagian net interest income atau pendapatan bunga bersih, BBRI juga mencatatkan pertumbuhan net interest income dari 20,9 triliun naik sebesar 10,6% jadi 23,1 triliun. Jadi sebenarnya secara profitabilitas dan secara growth ini BBRI sebenarnya masih sangat bagus teman-teman ya. Dan laba bersihnya BBRI yang turun ini murni disebabkan itu karena provision expense atau biaya provisi atau biaya pencadangan atau CKPN. Di mana biaya CKPN dari BBRI ini secara year on year ini naik cukup drastis ya teman-teman ya. Dari 6,5 triliun naik sebesar 49% ke angka 9,8 triliun. Nah, sekarang kita ke bagian financial highlights. Nah, jadi BBRI ini di kuartal pertama 2021 dia mencatatkan jumlah aset sebesar 1.411 triliun. Yang mana BBRI ini udah kesalip sama BMRI. Ya, BMRI punya aset sebesar 1.584 triliun. Jadi sekarang perbankan dengan aset terbesar di Indonesia itu dipegang sama BMRI, bukan BBRI lagi. Jadi BBRI ada di ranking 2, ya. Nah, terus kalau kita lihat di bawahnya di bagian non-performing loan atau rasio jumlah kredit macet ini naik secara year on year ya, dari 3% naik jadi 3,16%. Tapi secara kuartal on kuartal dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2020 ini kurang lebih masih sama ya. Terus untuk di bawahnya lagi untuk current account saving account atau rasio CASA atau rasio dana murah ya, BBRI di kuartal pertama tahun 2021 ini naik 3% ya ke angka 58,9%. Yang mana sebenarnya ini masih cukup bagus, tapi BBRI ini untuk CASA-nya ini agak di bawah 3 bank lagi di The Big Four ya. BCA itu ada di sekitar 77%, BMRI ada di 67% dan BBNI ada di 68%. Sedangkan BBRI ada di 58%. Jadi cukup ketinggalan dari segi current account dan saving account, tapi masih oke lah ya. Terus untuk loan to deposit ratio ini turun secara year on year dari 90,4% jadi 87,12%. Yang mana ini sebenarnya masih oke selama di bawah 90%. Nah, dari rasio profitabilitas, BBRI ini mencatatkan net interest margin atau NIM sebesar 6,82%. Yang mana ini di atas rata-rata perbankan. Biasanya perbankan tuh ada di kisaran 4,5 sampai 6%. Nah, BBRI yang NIM-nya sebesar 6,8 ini cukup jauh di atas rata-rata ya, nyaris 7%. Dan bisa dibilang BBRI ini dari NIM-nya, dari ROE-nya juga nih yang 15,7%. Ya, BBRI ini bisa dibilang perbankan yang paling profitable di Indonesia. Ya. Nah, terus kita bisa lihat juga di sini untuk
operating expense to operating income, atau kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu adalah beban operasional berbanding dengan pendapatan operasional. Biasa disingkat dengan BOPO. Ya, ini naik secara year on year dari 75,2% jadi 77,3%. Ya, sebenarnya kalau meningkat ini sebenarnya tanda yang agak kurang bagus, tapi selama di bawah 90%, ya, untuk BOPO ini selama di bawah 90% ini masih cukup bagus. Dan BOPO ini semakin kecil semakin bagus. Kenapa begitu? Karena BOPO ini melambangkan seberapa efisiensi suatu bank ini gitu ya. Seberapa mampu sih si bank ini dalam menekan beban operasionalnya dia. Next, kita ke komposisi dari kreditnya BRI. Nah, di kuartal pertama tahun 2021, segmen andalannya BBRI yaitu segmen mikro ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,4%. Ya, jadi sekarang porsi untuk kreditnya BRI di tahun 2021 kuartal pertama untuk segmen mikro itu porsinya adalah 40%. Yang tadinya di kuartal pertama tahun 2020 itu cuma 36,2%. Lalu diikuti dengan segmen small atau usaha kecil yang turun nih teman-teman, turun ya. Dari 22,4% di tahun 2020 kuartal pertama jadi 21,6%. Terus berikutnya ada segmen consumer yang kurang lebih sama. Segmen usaha menengah atau medium yang juga kurang lebih sama. Terus ada segmen korporasi non SOE. Apa itu SOE? SOE itu singkatan dari State Owned Enterprise atau kalau di bahasa Indonesia artinya BUMN. Ya, jadi untuk segmen non BUMN itu turun tipis dari 11,6% jadi 11,2%. Ya, dan terakhir untuk SOE atau BUMN itu juga turun dari 11,4% jadi 8,7%. Nah, sekarang kita akan coba hitung valuasi BBRI per kuartal pertama tahun 2021. Jadi kita akan gunakan earnings per share secara trailing 12 months atau TTM. Nah, maksudnya TTM itu apa? TTM itu kita ambil earnings per share-nya BBRI selama 4 kuartal terakhir gitu ya, atau selama 12 bulan terakhir. Jadi yang kita ambil itu adalah EPS BBRI di kuartal kedua tahun 2020 sampai kuartal pertama tahun 2021. Nah, total dari earnings per share-nya BBRI secara trailing 12 month itu ada di angka 140. Nah, sekarang kita coba nih cari price to earning ratio sama price to book value-nya BBRI. Nah, jadi di hari ini BBRI ditutup di harga 4.060. Yang mana kita bisa cari nih price to earning ratio-nya, yaitu kita tinggal bagi aja 4.060 dibagi dengan 140, yaitu sebesar 29 kali. Next, kita akan cari price to book value dari BBRI. Nah, jadi di kuartal pertama tahun 2021 BBRI ini mencatatkan jumlah ekuitas sebesar 194,7 triliun. Dan dari ekuitas ini kita bisa dapat book value per share sebesar 1.578,9. Nah, dengan price 4.060 kita tinggal bagi aja nih. 4.060 dibagi dengan 1.578. Hasilnya adalah 2,57. Nah, dengan price to earning ratio 29 kali dan price to book value 2,57 kali, pertanyaannya adalah apakah BBRI ini masih murah atau BBRI ini pas di harga wajarnya? Atau apakah BBRI ini udah kemahalan? Nah, tentunya untuk menjawab itu kita perlu data dari price to earning ratio dan price to book value rata-rata dari semua saham di sektor finance atau sektor keuangan. Nah, dari data yang kita dapat nih dari IDX, rata-rata price to earning ratio untuk saham-saham di sektor keuangan itu ada di angka 26,59 kali. Dan rata-rata price to book value-nya ada di angka 1,99 kali. Jadi dengan price to earning ratio BRI yang di 29 kali dan price to book value yang di angka 2,57 kali, sebenarnya BBRI ini udah tergolong kemahalan. Meskipun begitu, BBRI ini sebenarnya punya prospek yang bagus banget. Yang pertama, BBRI ini akan sinergi dengan Pegadaian dan PNM untuk pembiayaan ultramikro. Terus yang kedua, dengan mergernya BRI Syariah, yang mana itu adalah anaknya Bank BRI, ya,
mergernya Bank Syariah dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah membentuk BSI atau Bank Syariah Indonesia, ya. Tentunya dengan Bank Syariah Indonesia ini yang punya kekuatan modal yang lebih besar lagi dengan mereka merger. Tentunya Bank Syariah Indonesia ini punya potensi growth ke depannya yang sangat bagus, teman-teman ya. Dan itu juga tentunya memberikan dampak yang positif untuk BBRI sebagai pemegang sahamnya Bank Syariah Indonesia. Yang mana BBRI itu memegang 17% dari saham Bank Syariah Indonesia. Memang bukan jadi pemegang saham pengendali. Ya, jadi keuntungannya BBRI ini cuman didapatkan dari dividennya Bank Syariah Indonesia. Tapi tetap aja dengan potensi growth Bank Syariah Indonesia yang tentunya akan semakin besar, apalagi dengan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia gitu ya, maka prospek untuk Bank Syariah Indonesia ini juga bagus banget, dan itu juga punya dampak yang positif untuk BBRI sebagai pemegang 17% dari sahamnya Bank Syariah Indonesia. Next, kita ke teknikalnya. BBRI ini sepertinya mulai menunjukkan tanda-tanda dia udah rebound. Kemarin sempat breakdown dari EMA 200 ya, dengan support di sekitaran angka 3830 ya. Itu kemarin terendahnya di angka segitu, 3830, dan BBRI ini sepertinya menunjukkan tanda-tanda udah mulai rebound. Tapi apakah benar udah terkonfirmasi rebound? Sebenarnya belum ya teman-teman ya. Karena BBRI ini masih gagal break dari resisten 4130 ya. Kita lihat nih untuk hari Kamis besok. Kalau misalkan BBRI ternyata ya gagal break dari resisten 4130, maka BBRI masih bisa lanjut sideways ya. Dia akan gerak zigzag aja tuh dari angka 3930 sampai ke 4130. Jadi di kisaran angka segitu BBRI akan gerak zigzag ya, gerak sideways. Tapi kalau misalkan Kamis besok BBRI berhasil break dari resisten 4130, maka resisten berikutnya itu ada di angka 4430 sampai 4450. Jadi range-nya cukup jauh ya teman-teman ya. Dan di mana di situ ada MA100 dan juga memang ada resisten yang beberapa bulan terakhir ini mampu menggagalkan uptrend dari BBRI. Oke investor hebat, itu dia pembahasan tentang laporan keuangan BBRI di kuartal pertama tahun 2021. Nah sebelum gue tutup, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa video ini sifatnya cuman analisa. Jadi masih bisa benar dan masih bisa salah. Gak ada jaminan kalau analisa gue ini akan benar gitu ya. Jadi semua resiko itu kalian yang tanggung, dan gue gak bertanggung jawab atas keputusan yang kalian buat maupun kerugian yang kalian dapatkan. Nah sebelum gue tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget konten yang masih akan gue bawain ke depannya. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam cuan, salam profit, dan salam Todopedia.